Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Kiranya anugerah dan pertolongan Tuhan dilimpahkan bagi kita. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan oleh sebab penyertaan dan pembelaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Saatnya kami akan mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya setiap benih firman Allah bertumbuh di dalam hidup kami, berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 14 ayat 11 dan 12. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Setiap tindakan, setiap seseorang melakukan sebuah cara pandang hidup berdasarkan apa yang dipahami, selalu mengambil sebuah resiko. Seseorang melakukan kebaikan, tentu ada upah dari kebaikan yang akan diterima. Sebaliknya, ketika seseorang melakukan sesuatu yang jahat, tentu ada satu akibat yang kemudian akan ditanggung karena dia melakukan kejahatan. Ini berarti setiap tindakan yang kita lakukan di dalam hidup ini harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Entah itu baik maupun buruk. Itu sebabnya dalam ayat yang 11 disampaikan begini, rumah orang fasik akan musnah. Apa yang dibangun oleh orang fasik, apa yang dicari oleh orang fasik pada akhirnya untuk membangun sebuah rumah, itu pun akan berakhir dengan dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi kemah orang jujur akan mekar. Rumah, tempat kediaman atau kemah orang yang jujur, orang yang benar, orang yang hidup takut akan Tuhan. Justru kemahnya itu mekar, dalam arti akan terus mengembang, akan terus diperluas, akan terus mengalami perluasan-perluasan. Inilah janji Tuhan kepada setiap mereka yang hidup menurut ketetapan-ketetapan Tuhan dan yang hidup berdasarkan kemampuan, kekuatan diri sendiri. Bagi orang-orang fasik berlaku hukum ini. Ada jalan yang disangka orang lurus tetapi ujungnya menuju maut. Bagi orang-orang fasik, jalan yang mereka tempuh adalah jalan yang lurus. Jalan yang baik menurut pemandangannya sendiri. Jalan yang sesuai dengan apa yang diemban, yang dikerjakan oleh dirinya sendiri, seolah-olah itu baik. Tapi ingat, seolah-olah baik itu bukan berarti menunjukkan kualitas jalan yang ditempuh itu baik. Ingat, ujungnya menuju kepada maut. Alangkah sedih ketika seseorang membangun hidup ini, tetapi pada akhirnya akan dimusnahkan dan jalan yang ditempuh bukan menuju jalan kebenaran, jalan keselamatan, tetapi menuju jalan yang pada akhirnya penghukumanlah pada titik terakhir. Situasi yang memang tidak kondusif menurut saya, sebuah kondisi yang sulit untuk dimengerti, dipahami. Perbedaan jalan ini kemudian menentukan akhir hidup seseorang. Karenanya
Mari kita tetap berjalan di dalam kejujuran, di dalam kebenaran, dalam kekudusan. Karena di sana tempat kediaman kita akan meluas, mekar. Dan Tuhan berjanji, jalan kita menuju kepada keselamatan. Tuhan Yesus memberkati.